Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Edi Setio. Pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Mas Teguh, Mas ya. Ya, Mas Teguh selaku owner dari Sapipedia Wonogiri, Mas ya. ya betul sekali Mas. Mas tanya-tanya tentang ininya emang awal mulanya itu gimana sih Mas? Kok bisa tertarik gitu di bidang sapi gitu? Sebenarnya di sapi itu saya emang gangnya keluarga, latar belakang keluarga di sapi Mas. Latar belakang keluarga di Ya. sapi ya Mas ya. Jadi sekarang bahkan ibu bapak saya, orang tua saya masih aktif di jagal sapi atau pemotongan hewan untuk dijual dagingnya. Oh iya. Dan dulu Mas, waktu awal mulai itu tahun berapa sih? Saya memulai, kalau saya pribadi memulainya tahun 2010. Tahun 2010 Mas. Kira-kira 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Dan dimulai dari berapa ekor Mas? Kalau saya sih gini Mas, jadi untuk bisnis sapi itu sebenarnya ada macam-macam ya. Yang pertama peternakan, jadi beli untuk dipelihara, digemukkan kemudian dijual. Kalau saya lebih ke jual belinya. Jual belinya. Jadi kalau untuk pemeliharaan paling nggak banyak, di rumah itu paling sekarang masih di bawah 50 ekor. Tapi kalau penjualan alhamdulillah karena saya juga melayani online, bisa dicek di channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Alhamdulillah sebulan bisa mengeluarkan sapi sekitar 200-an ekor. Sekitar 200 ekor itu dengan jual harian ya Mas ya? Jual hariannya. Jual harian. Jadi saya belanja, saya jual, saya belanja, saya jual gitu. Kalau untuk harian setiap hari buka atau gimana Mas? Setiap hari buka, akan tetapi stok paling banyak di hari pasaran Jawa, Pahing dan Pon. Hari pasaran Pahing. Kalau teman-teman subscribernya Mas Edi belum tahu apa itu hari Pahing dan Pon, silakan japri ke WA saya, nanti cantumin nomor WA saya kasih tahu. Nanti bisa langsung hubungi Mas Teguh ya Mas. Nanti dikasih tahu dengan hari Pon dan Pahing itu Bertepatan hari apa ya Mas? Contohnya di hari nasional hari apa gitu. Oh gitu. Mas kalau misalkan untuk selama ini Mas kan harian Mas ya? Ya. Itu kan itu langsung keluar atau gimana Mas? Dan kalau misalkan seandainya yang belum sempat keluar itu makannya apa sih Mas? Ya alhamdulillah Mas, jadi misalnya setiap pahing pagi itu saya belanja dapat 30 ekor. Alhamdulillah sorenya saya jual di rumah kan. Iya. Teman-teman kalau pengen tahu seperti apa kalau saya jualan di rumah, sekali lagi silakan buka channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Biasanya laku berapa ekor, 20 ekor, kemudian hari berikutnya habis. Biasanya kalau 30 sampai 40 ekor itu 2 hari habis. Kalaupun ada yang sisa, yang ngerawatnya standar seperti biasa, pagi kasih kuburan, konsentrat, dedek, brand, polar, kemudian kasih hijauan, siang kasih hijauan, sore kasih kuburan lagi, malam kasih jerami. Gitu. Untuk ngerawatnya begitu. Jadi umum ya Mas ya? Ya standar. Umum. Dan kalau biasanya Mas sapi-sapinya itu bisa didapat dari mana? Kalau saya mayoritas dari ya pasar hewan. Kalau di Jawa kan banyak pasar hewan. Iya. Dari petani lokal dan juga dari peternakan juga sering. Dari pasar hewan, petani lokal ya Mas ya? Iya. Jadi dari petani banyak juga ya Mas ya yang coba menjual ke Mas Teguh ya Mas ya? Lumayan banyak dan biasanya itu dulu bibitnya dari saya. Bibitnya dari Mas Teguh juga ya? Jadi beli bibit dari Mas Teguh dan Kalau udah bisa dijual ke sekarang saya. dijual lagi ya? Tetap bisa juga ya seperti itu ya Mas ya? Bisa. Nah, Mas kalau misalkan seandainya untuk pembeliannya Mas, itu kalau di Mas Teguh itu biasanya sapi yang ready itu mulai dari berapa bulan Mas? Kalau saya minimal 5 bulan karena lepas sapi. Kalau sapi terlalu kecil, terlalu muda, dalam arti masih 3 bulan ke bawah nanti takutnya susah beradaptasi. Saya takut sudah susah beradaptasi ya Mas ya? Akhirnya petaninya malah rugi. Kasihan, jadi kasihan ke petaninya aja ya Mas ya? Kasihan ke petaninya juga. Dan kalau untuk kandangnya sendiri Mas yang di Wonogiri itu alamatnya di mana? Saya di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, itu di Wonogiri paling timur, berbatasan dengan Jawa Timur, berbatasan dengan Ponorogo, Magetan dan Pacitan. Dan kalau misalkan untuk keunggulannya Mas, keunggulan Sapipedia itu apa sih? Ya mungkin seperti tagline-nya Sapipedia ya, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Jadi ketika di Sapipedia insya Allah mendapatkan harga grosir dan tentunya bergaransi. Kalau beli sapi di Sapipedia, sapinya kenapa-napa bisa dikembalikan. Minta uang 100% kembali bisa tanpa potongan. Minta ganti sapi yang baru bisa. Kemudian yang tidak kalah penting tanpa calo atau beli di tangan pertama. Jadi benar-benar tangan pertama dan nggak ada calonya sama sekali Mas. Jadi Mas Teguh yang pemiliknya, Mas Teguh juga yang berjualnya Mas ya. Nah kalau misalkan untuk suka dukanya Mas selama beternak sapi ini Mas, selama
sapi ini? Ya tentunya dalam semua bisnis ada suka dan dukanya ya Mas ya. Iya. Ya kalau bisnis ya kalau dukanya nggak jauh-jauh dari kata rugi. Iya. Namanya kerugian itu sepasang dengan keuntungan. Jadi kalau kita mau untung ya kita juga harus siap rugi. Kalau kita mau untung banyak kita harus siap rugi banyak. Jadi jangan memikirkan untungnya dulu, tapi kita juga harus mempersiapkan kerugian. Biar nanti kita tidak gampang down, kita mudah mengontrol diri kita supaya bisa menjadi benar-benar bisnismen atau wirausaha yang kokoh dalam menghadapi situasi apapun. Terlebih seperti ini lagi masa-masa pandemi, ini jangankan keuntung, kita itu tidak rugi banyak atau bahkan masih bertahan saja sudah bersyukur. Alhamdulillah. Nah, jadi ini ujian buat kita semua. Sekali lagi kalau mau berbisnis tidak usah memikirkan keuntungan dulu, tapi kita juga harus mempersiapkan kerugian. Itu untuk dukanya tentunya di kerugian, tidak berkaitan erat dengan kerugian kalau duka-dukanya. Kalau keuntungan ya mohon maaf, kalau sukanya ya tentunya berkaitan dengan keuntungan. Ya kalau kita dapat keuntungan berarti kita belajar bersyukur, dan kalau kita lagi ada rugi berarti kita harus belajar bersabar. Dan Mas, motivasinya apa untuk teman-teman yang baru ingin memulai ternak gitu? Dan kunci suksesnya itu apa Mas? Ya kalau motivasi, kalau saya sih gini Mas, apapun, mohon maaf sebelumnya kan saya ini sebenarnya sarjana komputer. Iya. Eskom. Dan bisa terbang ke sapi ya Mas? Ya karena basic keluarga udah di sapi, dan saya kuliah pun saya sapi dengan jualan sapi. Iya. Tapi prinsipnya begini, menurut saya ya untuk teman-teman, apapun kuliahmu, jurusanmu, apapun fakultasmu ketika kuliah, kalau emang passionmu tidak di situ, nggak apa-apa. Ketika kalian menjalani real life, kehidupan nyata, tidak sesuai dengan jurusanmu nggak apa-apa. Karena menurut saya jadilah sarjana yang menggaji, bukan mencari gaji. Iya. Gitu, Mas. Kalau mau berwirausaha nggak sesuai dengan jurusan kuliahmu, it's okay. Silakan, yang penting itu sesuai passion. Kalau sesuai passion itu kita mencintai apa yang kita kerjakan, dan kita akan mengerjakan yang kita cintai. Ketika kita seperti itu, semuanya akan menjadi mudah. Kerugian bukan sebuah hambatan. Kerugian adalah ujian kita supaya bersabar, dan keuntungan bukanlah sesuatu yang membuat kita riak atau takabur, akan tetapi keuntungan adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih banyak bersyukur. Jadi harus itu dulu. Jadi intinya cintai dulu ya Mas. Sesuai passion kita apa ya Mas ya. Betul sekali. Jadi nggak mesti harus patokan kayak Mas Teguh nih sarjana komputer harus di bidang komputer aja. Betul gitu sekali. ya. Jangan menyempitkan mindset kita. Mindset kita harus kita apa ya, out of the box. Jadi kita harus buka. Kita harus berani mengambil resiko. Jangan terlalu disempitkan Mas. Apa ya, kalau orang Jawa bilang eman-eman. Eman-eman itu apa ya bahasa Indonesia ya, itu kurang, pokoknya kita ini punya otak, punya istilahnya punya kecerdasan buat mengambil semua keputusan di luar sana. Jangan disempitkan hanya jadi satu bidang, yaitu jurusan kuliahmu. Iya. Jadi kalau misalnya komputer nggak harus di komputer ya contohnya kayak Mas Teguh ini sarjana komputer bisa terjun di dan sukses di dunia persapian ya Mas ya. Jadi ya jangan jadikan jurusanmu sebagai patokanmu. Betul sekali, dan juga kita juga harus optimis Mas. Kita harus yakin dulu. Ketika kita optimis, 50% langkah kita sudah menuju keberhasilan. Jadi tinggal setengahnya saja. Yang setengahnya itu kita dorong dengan upaya, ikhtiar, dan doa kita. Jadi tergantung gimana kita menjalaninya aja ya Mas ya. Betul sekali, karena gini Mas, namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya. Tidak usah ragu-ragu, harus optimis. Sekali lagi, ketika kita optimis, kita sudah mencapai 50% keberhasilan. Hanya dengan optimis. Betul sekali. Dan juga teman-teman, banyak ya yang bermindset harus punya modal untuk usaha, harus punya modal. Sebenarnya uang itu bukanlah modal. Jadi kalau teman-teman nggak punya uang untuk modal usaha, gunakanlah bakatmu. Ketika teman-teman tidak punya bakat untuk modal usaha, gunakanlah relasimu. Ketika tidak punya modal uang, bakat, dan relasi untuk usaha, gunakanlah otak. Jadi nggak semua tentang modal ya. Iya, uang itu tujuan bukan modal. Iya. Gitu. Dan kalau untuk dalam beternak sih
prinsip-prinsip agar berhasil. Kalau saya, menurut saya ada tiga aspek yang faktor keberhasilan kita dalam berternak. Yang pertama, kita ketika beli hewan ternak tidak boleh kemahalan. Iya. Tidak boleh kemahalan. Yang kedua, cara merawat harus tepat. Dan yang ketiga, ketika panen kita harus tahu momentum. Kalau panen sapi, mau jual sapi ya panenlah, jualah di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Iya. Karena di situ harga naik. Jadi 3 faktor keberhasilan dalam berternak. Yang pernah dijelaskan juga ya di kontennya Mas Teguh ya. Ya, banyak sudah saya jelaskan di konten saya. Silakan dibuka di channel YouTube Sapipedia supaya lebih jelas tentang seluk-beluk tentang peternakan sapi. Iya. Jadi untuk teman-teman nih bisa dicek langsung ke channel Sapipedia. Di situ banyak juga ya Mas ya, trik-trik cara memilih sapi dan cara trik-trik peternak ya Mas ya. Betul sekali. Dan di situ juga ada selalu update harga-harga sapi dari mulai gede sampai yang siap kurban ya Mas ya. Betul sekali. Kali lagi buat teman-teman yang butuhkan sapi untuk harian atau untuk Idul Adha. Kalau untuk harian bisa datangin di Wonogiri ya Mas. Di Wonogiri. Dan alamatnya bisa disebutin lagi Mas. Di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Purwantoro. Untuk lokasi detailnya silakan dibuka di Google Maps, sudah ada. Ketik saja Sapipedia Wonogiri. Atau bisa hubungi langsung Mas Teguh ya Mas ya. Saya berikan nomor Nomor WA. Nomor WA-nya berapa Mas? 081 228 059 201. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang membutuhkan sapi untuk harian atau untuk kurban. Kalau untuk kurban bisa langsung datang ke Tangerang Selatan ya Mas ya. Betul sekali. Dan bisa langsung ke lapaknya Sapipedia. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya di lapaknya Sapipedia bersama Mas Teguh. Iya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.